Halo guys, kembali lagi di channel Mid Teknologi. Di video kali ini kami ingin berbagi bagaimana caranya kita mengarahkan traffic suatu website atau suatu server atau suatu IP ke VPN ataupun ke jaringan tertentu. Nah, dalam case ini kita akan mengarahkan ke VPN. Kenapa kita butuh mengetahui trik seperti ini? Karena terkadang di jaringan internet, baik itu ISP A, ISP B, provider A, provider C misalnya, itu sering sekali tidak bisa membuka situs tertentu, tapi situs lain dia lancar gitu. Nah, bagaimana solusinya? Tentu solusinya kita mengarahkan trafficnya supaya tidak melewati gateway dari ISP itu gitu, sehingga dia belok ke server VPN kita. Jadi kita belokin trafficnya. Untuk di Mikrotik bisa kita melakukan itu dengan sangat mudah ya. Saya akan contohkan dua studi kasus. Oke, yang pertama untuk kita mengarahkan IP. Jadi teman-teman itu kalau punya web server yang misalnya ada aplikasi lah. Misalnya kayak kami punya aplikasi NetSyspo misalnya ya. Nah, NetSyspo. Nah, aplikasi NetSyspo ini kan dia punya alamat IP. Atau seperti aplikasi misalnya sendaja.com. Nah, aplikasi ini kan dia punya alamat IP. Tentu alamat IP website kami ini tidak sebanyak punya Google. Kalau punya Google atau Facebook kan IP-nya banyak. Jadi kita bisa ping sebenarnya. Misalnya kita ping sendaja.com. Nah, di sini kan ada muncul alamat IP-nya. Tapi alamat IP ini sebenarnya bukan alamat IP dari servernya ya, karena ini lewat proxy. Jadi dia udah diganti IP-nya. Tapi kita bisa pakai, kalau kita kan tahu IP servernya, kita bisa pakai IP servernya. Nah, misalnya sini anggaplah ini IP servernya ya. Kita anggaplah ini IP servernya. Kita mau set ini khusus untuk traffic yang melewati IP ini. Nih, IP yang ini 172.18 ini kita lewatin ke VPN. Nah, yang pertama teman-teman itu pastikan VPN-nya sudah terhubung ya. Di video kami yang lain ada cara menghubungkan VPN. Di sini, ini ada VPN-nya. Sini VPN-nya sudah terhubung ya dengan local address-nya itu 10.20.30.50, gateway-nya ke 31. Nah, caranya kalau kita tahu alamat IP-nya dengan spesifik, alamat IP-nya itu udah jelas itu aja, kita bisa langsung bikin routingnya sederhana. Jadi kita klik dengan IP, pilih routes. Nah, di sini kan ada route test, next hop, rules, VRV. Nah, kita klik yang rules. Di rules kita tambahkan di sini, kita masukkan IP address-nya, destination address-nya di sini. Misalnya kita copy yang ini. Copy, silang dia, disconnect. Oke, udah connect ya. Kita tambahkan, kita set destination address-nya, IP-nya, alamat IP yang ini. Lalu action-nya kita pilih lookup, kita kasih nama table-nya. Table-nya apa misalnya? Web server, misalnya routing web server. Nah, seperti ini. Teman-teman klik OK. Nah, sini sudah masuk ya IP dari web server kita. Lalu teman-teman pilih tab routes, klik tambah. Nah, di sini teman-teman bisa pilih gateway-nya. Gateway-nya itu arahkan ke VPN. Nih, ke L2TP out 1. Karena di sini kan nama VPN kita kan L2TP out 1 ya. Nah, ini name-nya. Nah, teman-teman pilih yang L2TP out 1. Distance-nya 1, routing mark-nya ini baru teman-teman pilih web server seperti ini. Ini teman-teman klik OK, maka akan tambah satu routing mark seperti ini. Nah, ketika teman user atau pengguna jaringan ini mengakses ke IP web server ini, otomatis diarahkan ke VPN. Ini cara satu. Lalu bagaimana kalau dia punya banyak IP address? Nah, seperti Facebook, Google, TikTok dan lain-lain ya misalnya. Nah, itu teman-teman bisa cek ya di website kami midteknologi.com.
Di sini ada namanya Mikrotik Script. Nah, Mikrotik Script ini kita punya namanya domain konten. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama. Kalau nanti teman-teman mau masukin website-website lain pun bisa. Asal teman-teman memahami konsep dari domain konten ini. Ini ada domain konten Facebook. Nah, ini domain-domainnya yang terkait dengan Facebook. Nanti teman-teman bisa cek lagi ini misalnya domain konten snack video, TikTok, Twitter. Nanti bisa teman-teman cek di mitteknologi.com. Klik aja menu Mikrotik Script. Nah, kita akan coba ya studi kasusnya. Studi kasusnya itu kalau untuk yang ini kita coba ya. Jadi pertama kita tambahkan dulu di IP, pilih menu IP, firewall. Nah di sini di address list ini teman-teman masukkan dulu address list dari IP LAN-nya. Misalnya di sini IP LAN-nya 200,9 ya. Ini IP yang digunakan oleh user, IP yang dipancarkan ke user. Nah, di address list ini teman-teman isi aja namanya misalnya IP lokal atau lokal seperti ini kan. Nah, lalu setelah itu teman-teman klik menu mangle. Di bagian kita ke row dulu ya, ke row. Nah, di row inilah untuk menangkap IP-IP dari suatu website. Nah, teman-teman tambahkan satu row, lalu klik generalnya pilih chain, advance-nya sini RCS address lokal, lalu sini kasih centang ya, uncentang seperti ini. Lalu di sini kontennya. Nah, kontennya ini teman-teman bisa yang seperti ini. Nah, domain konten ini teman-teman masukin di bagian konten. Jadi ini sama aja triknya untuk mengarahkan traffic sosial media ya. Tapi sebenarnya bukan sosial media aja, yang website-website lain juga bisa teman-teman lakukan hal yang sama gitu. Ini kontennya live4d2u.com. Nah, lalu di bagian actionnya kita tambahkan dia ke destination to address list dengan nama address list live. Jadi dia akan menambahkan otomatis address list dari website yang ini live4d2u.com ini ke address list yang namanya live. Jadi di sini akan muncul address list baru namanya nanti live. Nah, sini. Kalau ada yang mengakses nanti akan muncul di sini. Nah, baru dari situ teman-teman dari row ini teman-teman bisa bikin yang namanya mangle dengan MAC connection dan MAC routing. Jadi kita mau tandain koneksi yang mengarah ke website itu dan kita tandai routingnya. Jadi di MAC connectionnya, chainnya pre-routing, di tab advance teman-teman itu pilih SRC address listnya lokal, destination addressnya live. Lalu di bagian actionnya pilih MAC connection, centang password-nya, lalu new connection MAC-nya teman-teman isi namanya apa, misalnya websitenya FB, TikTok, Instagram dan lain-lain. Di sini nama websitenya live, jadi saya bikin live aja. Ini lalu kita bagian di MAC routing, tambahkan MAC routing, pilih chainnya pre-routing, connection MAC-nya itu tadi teman-teman masukin MAC connection yang telah dibikin. Di sini kita pilih live. Lalu di bagian advance pilih SSC address lokal, address listnya lokal, actionnya itu pilih MAC routing, new routing MAC-nya itu routing live seperti ini. Nah, lalu teman-teman klik OK. Lalu selanjutnya berarti kita sudah punya routing live kan? Kalau kita tinggal arahkan nih routing live ini ke VPN. Jadi semua koneksi yang terkait dengan routing live ini akan mengarah ke VPN. Cara mengarahkannya sama, klik menu IP, pilih route. Lalu di sini tinggal teman-teman tambahkan aja seperti ini. Gateway-nya pilih gateway dari nama VPN-nya. Di sini nama VPN-nya L2TP Out 1 ya. Lalu tinggal pilih routing MAC-nya, pilih routing live. Nah, dengan trik seperti ini teman-teman bisa mengarahkan traffic website tertentu, sosial media, dan server-server IP server dengan sangat mudah menggunakan Mikrotik. Oke, nanti artikelnya nanti saya bikinkan juga di website Mik Teknologi ya. Kita akan tambahkan di tutorial ini. Kemungkinan hari ini ada 2 atau 3 tutorial baru lah terkait dengan Mikrotik. Nanti kalau teman-teman ada yang mau request tutorial terkait dengan Mikrotik, teman-teman bisa
tulis di kolom komentar. Nanti kita akan baca. Kalau kita mampu bikinnya, kami akan bikinkan. Kalau kami belum bisa, maka kami akan melakukan riset atau uji coba untuk membantu teman membuat tutorial tersebut. Oke, demikian videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial Mikrotik lainnya. Thank you guys.